Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyira wa nadhira. Wa ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Allahumma ya man adhara al-jamil wa satara al-ghabih wastarna bi sadrika al-jamil fid dunya wal akhirah. Wa ya rabbi thabbitna 'ala al-haqqi wal huda wa ya rabbi aghbidna 'ala khairi millati wa amma usulan wal furu'a bi rahmatin wa sa'ira ahli ad-din min kulli muslimin aqama lakat tauhid min ghairi ribati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa hidayah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk menghirup udaranya yang segar ini. Masih memberi kesempatan kepada kita untuk hidup di alam dunia ini. Memberi kesempatan kepada kita untuk menambah amal ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bekal di kehidupan yang abadi yang tidak ada kematian lagi. Masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu pergunakanlah sisa amanat yang Allah berikan kepada kita di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan makin lama makin kita dekat dengan masjid, makin lama kita makin senang dengan thalabul ilm. Makin lama, makin usia kita makin tua, kita masih senang dengan thalabul ilmi, dengan Al-Quran. InsyaAllah itu menandakan kita mendekati husnul khatimah. Tapi kalau kita makin tua, makin dekat dengan maksiat, makin dekat dengan tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih senang kumpul di kafe daripada di masjid untuk mendengarkan, daripada majlis ilmu atau khalwah zikir. Maka silakanlah, waspadalah, itu menjurus kepada kita akan dapat su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Memang pintar sekali setan itu menggoda kita, menginginkan kita agar kita menjadi temannya di kehidupan nanti di akhirat. Dia selalu memberikan kepada kita jalan agar kita dekat dengan maksiat, agar kita tidak senang dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang baik. Oleh karena itu, hidup di akhir zaman ini kita harus betul-betul waspada. Sebab banyak orang-orang yang kelihatannya baik, namun di dalam hatinya karena ada sifat hasud, ada sifat iri, ada sifat dengki, mereka menjerumuskan kita ke dalam bid'ah, ke dalam kesesatan, yang mana mereka tidak mengenal atau tidak merasa
bahwa dirinya sesat. Mereka berani menyalahkan orang-orang terdahulu yang sudah jelas-jelas as-sabiqun al-awwalun. Betul-betul mereka ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga asal-asal mereka kelihatan sampai sekarang. Namun bagi mereka merasa bahwa mereka lebih pintar daripada salafus saleh. Mereka mengaku pengajiannya salaf. Mereka mengaku pengajiannya sunnah. Tapi jauh daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu waspadalah di akhir zaman ini. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Tidak terasa waktu kita berjalan terus. Kita sekarang sudah masuk kepada akhir daripada bulan Dzulqa'dah. Di mana bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan yang santai. Yaqudun ahli Makkah. Mereka pada diam-diam nongkrong kata orang-orang kita ini. Apa mereka? Mereka menantikan siap-siap untuk melaksanakan ibadah haji. Dari dulu ya mereka itu sudah siap-siap dan mereka juga melaksanakan haji. Walaupun yang zaman jahiliyah beda dengan zaman setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita ingat haji, kita pasti akan teringat kepada Nabi Allah Ibrahim, sebab haji itu adalah napak tilas Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya. Nabi Ibrahim adalah usrah, contoh tauladan bagi kita, keluarga yang sukses, yang melahirkan anak-anak juga menjadi para nabi. Selama beliau hidup selalu konsekuen dan selalu sami'na wa ata'na atas perintah Allah, apapun yang diperintahkan kepadanya. Dan keyakinan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bakal bisa ditiru lagi oleh makhluk sampai akhir zaman nanti. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan ayat Al-Qur'an yang sering kita baca, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita kadang-kadang hafal, sering baca, tapi yakinnya kita kurang. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillah, bagi orang-orang yang takwa dengan konsekuen menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan anugerah. Kalau dia pun kekurangan, akan Allah berikan jalan keluarnya daripada kesulitan, daripada apapun. Janji Allah Maha benar. Itu diyakini oleh Nabi Allah Ibrahim. Lihat Nabi Allah Ibrahim, sewaktu dia menikah dengan Siti Sarah. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini mempunyai istri semuanya sampai terakhir adalah 4. Yang pertama adalah Siti Sarah. Waktu kawin dengan Siti Sarah, dia berumah tangga yang Masya Allah harmonis. Namun Allah memberikan ujian bagi mereka. Setelah mereka menempuh malam pengantin, kemudian terus berumah tangga, lama sekali. Namun Allah Subhanahu wa taala mengujinya, tidak mempunyai anak yang diidam-idamkan oleh setiap keluarga yang berumah tangga. Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan setahun, 2 tahun, puluhan tahun. Menginginkan mempunyai keturunan. Demikian juga dengan Siti Sarah. Selalu menunjang dakwah daripada suaminya Nabi Allah Ibrahim. Bahkan di dalam riwayat bagaimana konsekuensinya Nabi Allah Ibrahim sewaktu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersunat.
Sebagai seorang laki-laki harus disunat. Maka kalau sekarang ada lebih, ada dokter berbagai macam, tapi Nabi Allah pada waktu itu belum ada apa-apa dan belum ada yang khusus untuk mensunat. Nabi Allah Ibrahim tidak mau lama-lama menerima perintah Allah. Takut. Ya. Perintah Allah itu lepas atau kelamaan, maka apa yang ada di depannya, dalam riwayat dikatakan kampak, dia menghintar dirinya dengan kampak. Kira-kira menurut orang gimana wanita? Ya, kita lihat kampaknya juga ngeri. Ya. Tapi Nabi Allah ini, dia melaksanakan cepat-cepat. Juga waktu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk melaksanakan kurban. Lihat, waktu itu Nabi Allah Ibrahim punya 1000 kambing. Berapa? 1000. 200 onta. Kemudian 300 sapi. Lamun kurang boga gitu. Kira-kira tahun ini korbannya berapa, Pak? Hah? Kira-kira seberapa? Kalau boga gitu, boga domba 1000, boga onta 200, boga sapi 300. Dikorbankan kabeh mah. Tapi Nabi Allah Ibrahim begitu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dikorbankan semuanya. Sampai manusia tajam semuanya. Malaikat-malaikat Masya Allah. Begitu hebatnya. Orang yang yakin. Dalam hatinya tidak perlu takut nanti gimana habis. Buat besok makan apa. Kalau kita kan gitu. Ya. Kadang-kadang mau ke masjid aja antara 150 sama 2000. Aduh, lamun 100 itu kan dahar naon. Akhirnya 2000 ini udah sebutkan nu kecreng. Tapi jauh sekali. Dia tapi dipotong semuanya. Sehingga malaikat wisata, jin pun terkagum-kagum. Namun yang namanya iblis, yang dalam dirinya ada hasud kepada manusia, ya, bengkok, lamun hate nges bengkok, kajenteng kumaha bener oge jadi salah. Ayo, awas kita punya hati bengkok, ya jangan Pak, ya. Maka kita disunatkan kalau orang pengen baik, waktu kita sebelum tidur kita berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa aku. Ya Allah, hilangkanlah sifat-sifat yang jelek yang ada pada diriku. Sifat hasud, sifat ria, sifat ujub, sifat kibir. Minta kepada Allah SWT, dicabut semuanya. Dan juga orang-orang teman kita, famili kita, saudara kita. Yang punya dosa, mudah-mudahan diampuni dosanya. Yang sedang kesulitan, mudah-mudahan diangkat kesulitannya. Kita kadang-kadang susah untuk mendoakan orang lain. Boro-boro kerbatur, kesarangan ge. Jarang dong. Tapi lihat Nabi Allah Ibrahim. Dia betul-betul yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata iblis apa? Pantas aja Ibrahim. Dia ngorbankan semua hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala sebab boga turunan. Lamun boga turunan mah kalau dia punya anak, punya keturunan pasti akan sayang menyisakan untuk keturunannya. Terus orang lolobana daripada sayang kepada diri kita sendiri, lebih sayang kepada anak keturunan kita. Makanya ingin kita meninggal itu punya rumah masih banyak, punya deposito masih banyak, punya segala macam, ya. Karunya keur budak cenah ke bulah alasan gitu. Untuk dirinya bakhil. Padahal nanti kita waktu kita meninggal kita yang dihisab. Kalau mending anak-anak kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang soleh, mau menginfakkan harta kita yang kita berikan kepada mereka,
Di jalan yang kalau dipakai maksiat,